Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah unsur transisi dan kimia koordinasi untuk materi ligan. Nah, sebelumnya kalian sudah diberikan bahan bacaan ya terkait ligan. Jadi kita coba bahas untuk pertemuan kali ini. Sebelum pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana sih eh, tata nama dari senyawa koordinasi ini ya. Nah, kalian bisa lihat ini di layar ya, bahan ini bahan yang sudah kalian dapatkan juga ya. Jadi boleh kalian nanti mencatat ya, kalau ada kalian print boleh langsung kalian catat di pinggir-pinggirnya ya, poin-poin pentingnya atau bisa langsung kalian garis bawahi ya. Oke, nah jadi setelah mempelajari materi tentang ligan ini, diharapkan kalian bisa tahu apa saja jenis-jenis ligan, kemudian bagaimana pola koordinasi ligan dengan atom pusat, dan juga bisa menentukan bilangan koordinasi atom pusat pada suatu senyawa koordinasi. Ya, oke. Nah, pada pembentukan senyawa koordinasi ya. Jadi dia selalu ada molekul ya. Jadi bisa molekul ataupun ion yang mendonorkan elektron. Jadi senyawa kompleks itu atau senyawa koordinasi itu dia prinsipnya sebenarnya kalau kita lihat itu prinsip asam basa Lewis. Nah, jadi dia ada donor pasangan elektron, ada akseptor pasangan elektron. Nah, akseptor pasangan elektron atau penerima pasangan elektron itu dia adalah atom pusat. Nah, atom pusatnya itu dia ion logam. Nah, ya, jadi kalau akseptor pasangan elektron, kalau menurut Lewis itu kan dia apa namanya asam ya, asam Lewis. Nah, sedangkan donor pasangan elektron, kalau menurut Lewis itu basanya. Nah, jadi kalau saya katakan tadi pada senyawa kompleks itu ada yang bertindak sebagai pendonor pasangan elektron, ada yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Nah, yang menerima tadi ialah ion logam ya, yang menerima pasangan elektron itu ion logam, sedangkan yang eh, mendonorkan ya, mendonorkan pasangan elektron itu dia adalah ion atau molekul yang dikenal yang disebut sebagai ligan. Nah, jadi ion-ion apa yang ataupun molekul yang mendonorkan elektron biasanya merupakan pasangan elektron ya. Tapi ada kalanya juga nggak cuma pasangan elektron yang didonorkan, bisa juga dia elektron bebas. Nanti kita lihat contohnya ada ligan yang dia tidak hanya menyumbangkan elektron dalam bentuk berpasangan, tapi juga ada yang menyumbangkan elektron bebasnya walaupun dia satu. Contohnya pada senyawa radikal ada yang radikal kayak gitu, ya. Nah, sedangkan satu lagi dia bisa berupa elektron pi. Nah, jadi ingat elektron pi itu terdapat pada senyawa rangkap ya, baik itu dia rangkap 2 ataupun rangkap 3. Kenapa? Karena pada senyawa rangkap dan rangkap 3 itu dia ada ikatannya itu ada dua jenis. Ada ikatan pi, ada ikatan sigma. Nah, ikatan pi itu dia kan terbentuk dari di awan-awan elektron sehingga dia pergerakan elektronnya itu kan dia mudah bergerak. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi ya di ikatan ya, mungkin sama Prof Hasan sudah pernah dijelaskan ya. Jadi karena overlapnya pada pembentukan ikatan pi itu overlapnya dia terjadi pada awan-awan elektron, sehingga elektron pi itu bebas bergerak. Nah, elektron pi itu bisa didonorkan. Ya, jadi karena apa? Karena dia bergerak. Kalau elektron sigma pada ikatan sigma itu kan dia overlapnya itu kan langsung pada pusatnya inti sama inti sehingga dia bentuknya rigid kaku, dia nggak bisa bergerak. Nah, makanya pada ikatan rangkap itu dia ada ikatan pi yang elektron pi-nya itu bisa menjadi menjadi senyawa yang memiliki rangkap ikatan rangkap itu dia punya elektron pi sehingga dia juga bisa bertindak sebagai ligan ya. Jadi ingat ya, ligan itu dia tidak hanya menyumbangkan pasangan elektron tapi juga bisa menyumbangkan tidak hanya harus menyumbang, syaratnya itu tidak hanya pasangan elektron tapi juga boleh kalau yang menjadi ligan itu kalau dia punya elektron pi ya. Nah, molekul atau ion yang tadi dapat menyumbangkan
apakah itu pasangan elektron ataupun elektron P tadi itu ataupun elektron bebas tadi, itu yang disebut sebagai ligan. Ya, nah jadi ligan ini membentuk ikatan kovalen dengan atom atau ion logam, ya, melalui satu atau lebih atom pada ligan tersebut. Jadi dia boleh satu pasang, ya, atau satu pasang elektron dari satu atom, atau boleh lebih dari satu atom. Jadi ada dua atom, berarti nanti bisa menyumbangkan dua pasang, atau ada 3 atom, 4 atom. Nah, itu boleh ya. Jadi minimal dia satu atom bisa menyumbangkan, itu dia sudah disebut sebagai atom donor ya. Nah, jadi jenis ligan itu banyak ya. Ligan itu banyak. Tadi kan saya sudah katakan kalau dia menyumbangkan satu atom yang menyumbangkan elektron, itu dia disebut sebagai monodentat. Jadi ada istilahnya, nanti kita lihat ya. Ada monodentat, ada didentat, ada polidentat. Adapun untuk kita lihat ya jenis-jenis ligannya ya. Ligan ini dia ada yang sederhana dan ada juga yang bentuknya senyawanya itu dia agak rumit, agak kompleks. Pada awal perkembangan kimia koordinasi, ligan-ligan yang umum ditemukan dalam senyawa koordinasi atau senyawa kompleks itu dia merupakan molekul netral atau anion yang memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya kayak NH3, H2O, CO, Cn-, NO2, Cl- ya. Ini merupakan ligan-ligan sederhana ya. Yang mungkin kalian juga nggak asing dengan ion ataupun molekul-molekul ini. Nah, molekul ataupun ion ini dia bisa menyumbangkan satu pasang elektron bebas ya. Karena dia punya pasangan elektron bebas, sehingga dia bisa menyumbangkan pasangan elektron bebas. Nah, misalnya pada NH3. Nah, kalian tahu bahwa pada atom N itu dia punya satu pasang elektron bebas. Nah, sehingga NH3 ini dia tergolong sebagai ligan dengan atom yang bertindak sebagai pendonor itu adalah atom N-nya. Nah, pada H2O. Nah, kalian tahu pada O itu dia ada dua pasang, tapi walaupun dua pasang yang dia bisa sumbangkan itu hanya satu pasang ya. Jadi yang bertindak sebagai atom donor pada molekul H2O itu adalah si O. Nah, pada CO ya kalian mungkin taunya bahwa yang punya pasangan elektron bebas itu O, ya kan? Sehingga berpikir bahwa pada CO ini yang bertindak sebagai donornya itu adalah atom O, padahal bukan. Pada CO, ini CO ya, bukan CO2. Pada CO itu yang bertindak sebagai donornya itu adalah C. Nah, jadi atom C ini itu dia punya pasangan elektron bebas. Nanti coba kalian gambarkan ya. Kira-kira seperti apa strukturnya, Lewisnya. Nanti terlihat di situ bahwa pada atom C itu punya pasangan elektron bebas. Nah, kenapa bukan O yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya? Kenapa donornya bukan O? Kenapa C? Nah, ini salah satu penyebabnya kalau dari hasil penelitian itu karena pengaruh dari keelektronegatifan. Nah, karena keelektronegatifan si C itu lebih kecil daripada O, maka si C lah yang menyumbangkan. Nah, itu ya. Kemudian ada Cn-, ya. NO2- dan Cl-. Nah, ini nanti coba kalian lihat ya, kalian cek kira-kira siapa yang bertindak sebagai atom yang mendonorkan. Pada Cn-, C atau N, pada NO2- ini N atau O, dan pada Cl- jelas ya, hanya satu dia atomnya pasti Cl. Jadi yang dua ini coba kalian cek ya, kalian cari tahu, itu tugas untuk kalian. Oke. Nah, jadi ligan-ligan ini merupakan bahasa Lewis. Nah, itu ya yang tadi saya katakan di awal tadi, dia kenapa jadi bahasa Lewis? Karena kan bahasa Lewis itu dia bahasa Lewis itu kan dia yang mendonorkan pasangan elektron. Nah, jadi ligan ini merupakan bahasa Lewis yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebasnya pada atom pusat yang berlaku sebagai asam Lewis. Nah, jadi nanti kan setelah otomatis kalau ada yang melepaskan pasti ada yang menerima. Nah, siapa nanti yang menerima? Itulah tadi yang saya katakan ion logam. Pada senyawa koordinasi itu dia ligan ini mengelilingi atom pusat. Nah, atom pusatnya itu itulah ion logam. Nah, si atom pusat inilah yang sebagai asam Lewisnya ya.
ion logam yang bertindak sebagai atom pusat ini, itulah dia sebagai asam Lewis. Kenapa dia bisa menjadi asam Lewis? Karena ingat, syarat dari asam Lewis itu dia punya orbital kosong. Nah, jadi kenapa harus punya orbital kosong? Supaya pasangan elektron yang disumbangkan ada tempatnya. Nah, itulah dia orbital kosong, ya. Oke, pada perkembangan selanjutnya, ligan yang terdapat pada senyawa kompleks tidak terbatas pada molekul netral atau anion yang memiliki pasangan elektron bebas, ya. Tapi molekul-molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan pi seperti asetilen, etilen, benzen, ya, itu juga bisa bertindak sebagai ligan, ya. Bahkan spesies yang memiliki pasangan elektron pi dan elektron yang tidak berpasangan seperti siklopentadienil, alil, ataupun nitrosil juga bisa bertindak sebagai ligan. Ini yang tadi di awal saya sebutkan. Kita lihat ya strukturnya. Oke, ini ligan dengan pasangan elektron bebas ya. Ini yang tadi ya. Ini kalau kalian lihat strukturnya NH3 punya pasangan elektron bebas, maka atom donornya adalah si N di sini. H2O itu O, walaupun ada dua pasang, tapi yang dia sumbangkan itu hanya satu. Ya, nggak bisa kedua-duanya karena itu ada pengaruh nanti yang namanya efek sferik kalau kalian baca lebih lanjut ya. Jadi satu pasang ini atom donornya O, kemudian CO ya. Nah, ini pada C ada pasangan elektron, pada O juga ada. Nah, tapi yang bertindak pada CO itu sebagai donor, atom donornya itu adalah si C, karena tadi pengaruh ke elektronegatifan yang lebih kecil dia ya dibandingkan dengan CO. Nah, kemudian pada Cl ya, walaupun dia punya 8, ada 4 pasang, tapi yang dia sumbangkan tetap satu. Ya, pengaruh efek sferik juga itu. Nah, ini kalau untuk ligan dengan pasangan elektron pi. Nah, asetilen, lihat nih asetilen punya rangkap 3. Nah, jadi dia punya elektron pi. Ingat, elektron pi itu ada pada ikatan rangkap, baik rangkap ya. Kalau saya bilang rangkap itu merujuk ke rangkap 2 ya. Kalau rangkap 3 berarti ya rangkap 3. Biasanya karena kalau rangkap 2 dia nggak disebut lagi rangkap 2, cukup disebutkan rangkap. Nah, rangkap itu kan berarti udah ganda dia, udah 2. Jadi biasanya disebutnya rangkap aja. Kalau udah disebut rangkap aja itu kalian langsung ingat itu merujuk pada rangkap 2 ya. Nah, asetilen ada rangkap 3-nya ini sehingga dia ini punya pasangan elektron pi ya. Ya, jadi dia bisa menyumbangkan pasangan elektron pi. Etilen juga punya ya, ini rangkap punya. Kemudian benzen juga punya ya, walau yang dia sumbangkan satu ya. Pengaruh efek sferik itu dia bisa menghalangi karena dia ukurannya mungkin terlalu kecil atau terlalu berdekatan, jadi dia bisa menghalangi yang lainnya untuk mendonor. Nah, jadi ada efek sferik dia istilahnya. Nah, sedangkan untuk yang ligan yang punya pasangan elektron pi dan elektron tidak berpasangan, ini misalnya siklopentadenil, ini kalian lihat dia punya ikatan rangkap dan dia punya satu titik yang hitam ini menandakan elektron tidak berpasangan. Nah, dia ini bisa bertindak sebagai ligan. Nah, pada alil juga kalian lihat ada rangkap dan ada satu yang tidak berpasangan. Ini juga bisa, nitrosil juga sama. Pada N-nya ini bisa, ya, ada rangkap dan ada yang tidak berpasangan. Jadi kalau kalian mendengar yang bisa bertindak sebagai ligan itu syaratnya hanya punya pasangan elektron bebas, itu mungkin pada awal permulaan benar. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hasil penelitian itu dia dapat data bahwa tidak hanya pasangan elektron bebas yang disumbangkan oleh ligan, tapi ligan itu juga bisa menyumbangkan pasangan elektron ikatan pi ya, pasangan elektron ikatan pi atau elektron pi, dan juga dia ada satu lagi ligan yang tidak hanya mendonorkan pasangan elektron pi-nya, tapi juga ada elektron tak berpasangan ya. Nah, jadi di dalam ligan terdapat atom donor, yaitu atom yang memiliki pasangan elektron bebas, memiliki elektron tidak berpasangan, atau atom yang terikat melalui ikatan pi. Nah, ini boleh ya di garis bawahi. Nih. Nah, melalui atom-atom donor tersebut, suatu ligan dia melalui atom-atom donor itulah dia membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan atom pusat pada senyawa kompleks ya. Jadi atom donor pada ligan itu dia sebagai basa Lewisnya, dan atom pusat itu sebagai asam Lewis ya. Atom donor sebagai basa Lewis, atom pusat sebagai basa Lewis ya. Jadi interaksi antara atom donor dari ligan dengan atom pusat pada senyawa kompleks itu dia disebut sebagai ikatan kovalen
koordinasi. Nah, ligan yang memiliki elektron pi dan elektron yang tidak berpasangan merupakan donor elektron ganjil. Nah, ligan alil dapat mendonorkan 3 elektron, siklopentadienil dapat mendonorkan 5 elektron, nitrosil mendonorkan 3 elektron. Nah, jadi ada lagi ligan alil dan siklopentadienil itu merupakan ikatan karbon logam sehingga senyawa yang terbentuk merupakan senyawa organometalik. Jadi ada yang istilahnya dikenal sebagai senyawa organologam ya, atau organometalik ini senyawa organologam. Nah, suatu senyawa digolongkan sebagai senyawa organologam atau organometalik apabila ikatan kovalen atom logam dan memiliki ikatan kovalen antara atom logam dengan atom karbon, organologam ya, istilah lainnya. Oke, nah jadi berdasarkan banyaknya atom donor yang dimiliki, ya ligan-ligan itu dia dikelompokkan jadi beberapa jenis. Ada yang tadi seperti di awal saya sebutkan sebagai monodentat. Berarti kalau mono itu artinya satu, ya berarti ligan monodentat itu ligan yang memiliki satu atom donor. Nah, ya. Kalau ligan monodentat adalah ligan yang memiliki satu atom donor. Ada bidentat, bi artinya 2, berarti dia memiliki 2 atom donor. Kemudian tridentat itu memiliki 3 atom donor, dan seterusnya sampai polidentat. Berarti kalau polidentat, poli artinya banyak, berarti dia memiliki banyak atom donor. Jadi ligan itu bisa mendonorkan banyak pasangan elektron, baik pasangan elektron maupun elektron pi ataupun elektron tak berpasangannya, pokoknya dia memiliki banyak. Nah, itu namanya polidentat. Jadi dilihat dari berapa banyak jumlah atom donornya. Nah, awalan mono, di, dan tri itu menyatakan banyak atom donor pada ligan, sedangkan kata dentat itu berasal dari bahasa Latin dentanus yang berarti gigi. Jadi kalau kita terjemahkan monodentat berarti satu gigi. Nah, tapi karena kita ini membahasnya tentang atom, ya jadi kita bilangnya kalau monodentat itu berarti ada satu atom yang menjadi donor, ya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama itu ligan monodentat. Nah, itu dia ligan monodentat memiliki sebuah atom donor. Ini contohnya NH3, H2O, CO, dan Cl-, ya. Nah, ligan monodentat yang atom donornya memiliki satu pasangan elektron bebas. Jadi dia biasanya membentuk hanya satu ikatan kovalen koordinasi. Ya, ini contohnya NH3 dan CO, ya. Nah, di sini ada dijelaskan atom donor ligan CO adalah atom C, bukan atom O, karena keelektronnegatifan atom C lebih kecil dibandingkan keelektronnegatifan atom O. Nah, ini boleh ya digarisbawahi biar kalian ingat ya. Nah, ligan monodentat yang lain yang populer dalam penelitian itu ada banyak ya. Bisa kalian lihat ini ya. Kemudian ada ini ligan-ligan monodentat lain. Jadi dia itu kan tadi yang sederhana. NH3CO itu dia ligan yang sederhana ya, monodentat sederhana. Ada juga dia yang bentuknya itu yang bentuk siklik, bentuk rantai bentuk rantai tertutup. Nah, contohnya itu piridin. Nah, ini dia pasang dari CN-nya ya. Kemudian 2-metilpiridin. Nah, tapi kalian ingat juga pada piridin ini dia kan punya ikatan rangkap juga. Nah, tapi dia tidak menyumbangkan semua. Kalau lihat, ikatan rangkapnya ini ada 3, berarti ada 3 pasang elektron pi tambah 1 pasang elektron bebas. Harusnya dia jadi poli lah, banyak, lebih dari 1. Enggak, tetap yang dia bisa sumbangkan itu 1 ya. Karena tadi apa? Karena tadi ada pengaruh efek sferik namanya ya. Boleh kalian searching apa itu efek sferik. Nah, ini. Nah, kemudian ligan-ligan monodentat yang atom donornya hanya memiliki atom satu pasangan elektron bebas, pada umumnya hanya membentuk satu ikatan kovalen dengan atom logam atau ion logam lain. Ya, jadi ini yang tadi juga. Ini dia contoh nyawanya. Nah, tapi katanya pada piridin ternyata bisa membentuk lebih dari 2 ya, lebih dari 1. Dia bisa membentuk 2 ikatan kovalen koordinasi ya.
Nah, jadi pola koordinasi piridin pada senyawa kompleks ini disebut Graphite coordination. Nah, jadi senyawa kompleks ini itu disintesis ya, ini senyawa sintesis pada tahun 1991 dan merupakan satu dari dua senyawa kompleks dengan Graphite coordination yang telah diketahui sampai saat ini ya. Jadi kalau mau dilihat bagaimana karakter kristal segala macam itu dia dilihat pakai difraksi sinar X ya. Nah, oke, nah selanjutnya itu ada ligan bidentat. Berarti kalau ligan bidentat dia memiliki dua atom donor. Contohnya adalah pada senyawa etilen diamin atau 1,2 diamin etana ya, diaminoetana. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ada atom N-nya, atom N yang pertama dengan atom N yang terakhir ya. Jadi disitulah pendonornya ya. Ini yang ini dan ini. Kemudian ada juga di 1,3 diaminopropana ya. Ini juga bidentat. Jadi bidentat itu dia punya dua atom donor ya. Ligan yang memiliki dua atom donor. Nah, pada ion oksalatnya, ion oksalat ini juga dia bidentat. Walau kalian lihat dia punya banyak sekali pasangan elektron bebas dan dia juga punya pasangan elektron pi. Tapi dia hanya bisa menyumbangkan dua buah ya, ada dua buah atom yang bisa menyumbangkan. Jadi atom O-nya ini kan ada 4, tapi yang bisa menyumbangkan itu hanya dua buah atom O, sedangkan dua lagi enggak ya. Pengaruhnya apa? Pengaruh efek sferik tadi ya. Jadi walaupun kalian lihat nanti banyak ini dia punya banyak, tapi belum tentu semuanya ya, belum tentu semuanya bisa dia sumbangkan ya. Oke. Kemudian ada yang namanya ligan tridentat. Nah, tri artinya 3, dentat tadi gigi ya, ada gigi 3, berarti ada 3 atom donornya. Nah, ini contohnya pada dietilen triamin ya, pada dietilen triamin. Nah, ini ya. Jadi N1, N2, N3. Jadi pada atom N ini ada 3 buah atom N yang bisa menyumbangkan pasangan elektron bebas. Nah, selain itu juga ada pada senyawa terpiridin. Nah, ini juga dia ada 3 buah atom N, ini bisa menyumbangkan 3, makanya dia namanya tridentat. Nah, kemudian ada ligan tetradentat. Tetradentat berarti 4 ya, ada 4 atom donor. Nah, contohnya itu pada senyawa tris 2 aminoetil amin atau yang dikenal sebagai trien. Nah, trien ini ya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini dia punya 4 atom donor, berarti dia bisa menyumbangkan 4 pasang elektron bebas. Nah, kemudian ada ligan pentadentat. Nah, pentadentat ini berarti 5 ya. Nah, contohnya itu dia adalah senyawa yang dikenal sebagai crown ether atau ether mahkota. Nah, crown ether ini dia punya apa istilahnya? Punya ukurannya itu dia bervariasi ya. Ukurannya variasi. Dia biasanya dipakai untuk ini kation ya, untuk selektif kation. Biasanya dia selektifnya untuk kation Na+ atau K+ kayak gitu ya. Nah, ini ligan crown ether ya. Dia punya dia polidentat, polidentat dia banyak, tapi masuk ke kategori penta ya, 5 ya. 1 atom O, 2 atom O, 3 atom O, 4 atom O, 5 atom O ya. Ini polidentat. Kemudian ada yang heksadentat. Heksadentat berarti dia 6 atom yang bertindak sebagai donor. Ada 6. Contohnya ini yang mungkin kalian sudah sering mendengar, EDTA ya, senyawa EDTA atau etilen diamin tetraasetat ya. Nah, ini dia punya 6 buah atom yang bisa menyumbangkan pasangan elektron ya. 1, 2 ya, N-nya ini ada 2, kemudian 3, 4 ya, atom O pada ion asetat yang pertama, 1 atom O pada ion asetat yang kedua, 1 atom O pada ion asetat yang ketiga, 1 atom O pada ion asetat yang keempat. Ini salah satunya ya. Jadi nanti dia bisa ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom donor. Ya. Nah, ini kalian kalau ingin menulis suatu ligan atau gugus substituen itu biasanya ada singkatannya.
Misalnya ME ini singkatan untuk metil, ya. ET itu berarti etil, PR itu propil, BU butil, BZL itu benzil, AC itu asetil, CY itu sikloheksil, CP baik C besar atau C kecil ya, itu namanya siklopentadienil. PH ini fenil. Nah, ini boleh diingat ya. Boleh diingat karena nanti jadi kalau kalian ketemu singkatan-singkatan, oh ada tulisan PH, oh berarti itu merujuk ke fenil ya, bukan power of hidrogen ya. Nah, selain tadi monodentat, bidentat, tridentat, polidentat sampai ke heksadentat, itu ada lagi istilahnya ligan pengapsul. Jadi encapsulating ligan. Nah, jadi ligan ini dia disintesis ya di sekitar atom pusatnya ya, ion logamnya di sekitar atom pusat atau ion logamnya. Jadi dia ini sifatnya ikatnya kuat ya, sehingga sulit untuk dilepaskan. Nah, jadi kompleksnya ini dia bentuknya kayak kapsul. Jadi sifatnya ini karena tadi dia ikatannya kuat, dia cenderung stabil. Nah, cenderung stabil sehingga biasanya banyak dipakai untuk studi oksidasi atau reduksi atom pusat pada kondisi atom atau basa yang sangat ekstrim. Ini ya. Jadi kalau ini M ini adalah atom pusatnya, ion logamnya, maka N inilah ini ligannya. Ya. Nah, selain ligan, ya, pada senyawa kompleks itu ada yang dikenal sebagai istilah bilangan koordinasi. Nah, ya, jadi ini istilah penting yang harus kalian ingat pada senyawa kompleks itu ada yang namanya atom pusat. Nah, atom pusat itu biasanya dia ion logam, ya, ion logam. Kemudian ada ligan, ya, tadi ligan yang berfungsi sebagai donor, ya, donor pasangan elektron atau pasangan elektron bebas atau pasangan elektron pi ataupun pasangan elektron ataupun elektron tidak berikatan. Nah, terus ada bilangan koordinasi. Nah, jadi pada senyawa kompleks banyaknya atom donor yang terikat pada atom pusat disebut dengan bilangan koordinasi. Ya, jadi berapa banyak atom donor dari ligan yang terikat pada atom pusat itu dia menandakan jumlah bilangan koordinasi. Contoh, nah ini contoh kalian lihat pada senyawa yang encapsulating ini karena kebetulan senyawa ini yang sedang terlihat. Oke, nah ini kan atom pusatnya M ya, ini atom pusat. M ini adalah atom pusat. Nah, sekarang coba kalian lihat, ini kan yang terikat langsung pada atom pusat ini ada ini satu, yang ini satu ya, ini satu, kemudian sorry sebentar, yang ini dua, ini tiga, ini empat, langsung yang terikat pada atom pusat lihatnya, ini 5 dan ini 6. Nah, berarti untuk senyawa kompleks yang ini itu bilangan koordinasinya adalah 6. Ya, jadi bilangan koordinasi itu dia banyaknya atom donor ya dari ligan yang terikat pada atom pusat. Nah, itu dia disebut sebagai bilangan koordinasi. Jadi jumlah banyaknya ya. Nah, kalau kalian lihat, nah kita ke atas tadi ada EDTA tadi ya. Ini masih ligannya aja, belum berikatan. Nanti kita lihat ya. Contohnya mungkin di bawah ada. Nah, kemudian ada istilah satu lagi bilangan oksidasi ya. Bilangan koordinasi dengan bilangan oksidasi itu nggak sama ya. Pada senyawa kompleks ya, bilangan oksidasi itu dia itu kita lihat bilangan oksidasi dari atom berikatan adalah muatan yang dimiliki oleh atom tersebut apabila elektron-elektron dalam setiap ikatan diberikan pada atom yang lebih elektropositif. Nah, kita lihat contohnya langsung. Nah, misalnya nih pada tabel 2.2 ini. Nah, misalnya Ag NH3 2 kali positif. Atom pusatnya itu adalah Ag ya, Ag. Nah, untuk tahu berapa bilox dari Ag atau muatannya, itu kalian tinggal lihat aja NH3 itu kan dia netral ya kan, molekul netral. Berarti kan dia 0. 0 dikali 2 0. Berarti sini muatannya 1. Jadi kalau kita buat perhitungannya itu ini contoh untuk NAG ya. Berarti kan Ag
tambah NH3 tadi, NH3 0, berapa tadi NH3-nya 2 ya, dikali 2 sama dengan plus 1. Ini kan ya. Nah, ini kan Ag NH3 dikali 2 sama dengan plus 1. Berarti hasilnya Ag tambah 0 sama dengan plus 1. Maka kalau dari situ kita bisa tahu Ag itu sama dengan plus 1. Ya, plus 1. Nah, HgI3. Ingat, I3 min. Berarti kalau HgI3 min, ini kita lihat untuk yang ini ya. Kita lihat untuk yang Hg ini dulu ya. Nah, Hg ini berarti kalau kita lihat Hg tambah I3 min. Ingat ya, I ya, iod itu dia kan min 1. Ya kan? Kali 3 sama dengan min 1. Ya, Hg I3 min. Oke. Nah, baru kemudian Hg berarti min 3 dikali min 1 dikali 3 itu min 3. Berarti Hg min kali plus min. Hg kurang 3 sama dengan min 1. Ya. Sehingga Hg sama dengan min 1 tambah 3. Berarti Hg sama dengan plus 2. Berarti atom pusat dari Hg itu dia plus 2. Nah, bilangan oksidasi atom pusatnya adalah plus 2. Nah, Zn NH3 3 kali NH3 4 kali 2 plus, berarti NH3 itu 4 kali, berarti 0 kali 4 0, maka Zn sama dengan plus 2. Berarti Zn itu dia biloknya plus 2. Nah, ini juga sama ya, tinggal cari ya, kalian cari terus ke bawah sini. Silakan kalian cari terus ya untuk ini. Nah, kemudian kita lihat dari mana tahu bilangan koordinasinya. Ya, kita lihat dari yang terikat. Nah, sini kan Ag NH3. Ag itu atom pusat, NH3 ligan. Ada berapa buah ligan NH3 terikat pada atom pusat? Lihat nih, ada angka 2. Berarti 2, maka bilangan koordinasinya adalah 2. Ingat beda ya. Bukan dikali 3. Ini kan punya ligan. Nah, ini yang berapa buah NH3 yang terikat pada Ag. Kemudian HgI3. Hg atom pusat. Jadi tentukan dulu atom pusatnya. Atom pusat itu ion logam. Ingat ya. Atom pusat adalah ion logam. Berarti Hg atom pusat, I ini pasti ligan. Ada berapa buah I-nya? Ada 3. Berarti ada 3 buah I yang terikat pada Hg. Berarti bilangan koordinasinya adalah 3. Nah, kemudian Zn NH3 4 kali. Zn logam, berarti dia atom pusat. Nah, NH3 ini ligan. Ada berapa NH3 yang terikat yang ada di sini? Ada 4, berarti ada 4 buah yang terikat pada Zn. Sehingga bilangan koordinasinya adalah 4. Ini juga sama, FeCO5. Berarti atom pusatnya Fe, berarti CO-nya ligan. Ada berapa? Ada 5. Berarti koordinasinya 5. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat, nah ini kalau dia ligannya hanya 1, ada nanti yang ligannya itu dia lebih dari 1. Nah ini misalnya En tadi En itu tadi untuk etilen, ya kan? En untuk etilen. Nah, kalian nanti cari tahu etilen itu polidentat, bidentat, atau tridentat. Nah, coba cari tahu nanti, kemudian kalian bisa tahu. Berarti kalau dari sini, En mungkin langsung saya bilang aja ya, En itu kan dia bidentat tadi, ada 2 buah atom N yang bisa menyumbangkan pasangan elektron. Sehingga kalau satu En ini aja, satu etilen ini bisa menyumbangkan 2, berarti kalau ada 2 berarti kan 4. Berarti ada 4 buah atom donor yang terikat pada PT. Makanya bilangan koordinasinya adalah 4. En ini biloknya 0, sehingga PT itu dia muatannya plus 2. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini silakan dicek terus sampai ke bawah ya. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Mungkin itu saja penjelasan terkait ligan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.